Chris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2428-2434. Di dalam mobil, wajah Jasper tampak sedalam air, tanpa ketenangan sebelumnya. Awalnya, dia melihat kedatangan Rowan sebagai bantuan besar yang akan sangat mengurangi tekanan padanya. Namun, kejadian sebelumnya membuatnya sadar bahwa tidak ada yang semudah yang dia pikirkan. Penderitaan Paman Saul jelas tidak membuat Rowan waspada, dia masih memiliki mental playboy yang keluar untuk bersenang-senang, seperti Henry saat pertama kali tiba di Nouritus. Rowan jauh dari siap untuk tanggung jawab yang signifikan, dia masih perlu ditempa. Untuk beberapa hari ke depan, Anda akan mengikuti saya dan melihat bagaimana saya menangani berbagai hal. Jika saya tidak membiarkan Anda berbicara, jangan katakan apapun. Suara Jasper dingin dan tegas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Oh, baiklah. Rowan bergumam dengan kepala menunduk dan menjawab dengan lesu. Perjalanan ke Kori ini tidak seperti yang dia bayangkan. Tidak ada strategi besar, tidak ada kemenangan, dan tidak ada mengalahkan musuh yang kuat. Itu membuatnya merasa kecewa. Mungkin untuk memecah suasana suram, Julian bertanya, Jasper mengenai pembunuh malam ini, haruskah kita melibatkan keluarga Elvis dalam menyelidiki identitasnya? Jasper berpikir sejenak, mengangguk perlahan, dan berkata, jangan beritahu mereka tentang masalah ini untuk saat ini. Anda juga perlu menemukan cara untuk mengendalikannya, selain itu, untuk beberapa hari ke depan, kita tidak boleh keluar lagi dan harus menghindari kontak dengan penduduk lokal di Kori. Bahkan jika mereka menelepon, jangan jawab. Setelah mendengar instruksi Jasper, Julian tidak bertanya lebih jauh dan hanya berkata, baiklah, dengan suara teredam. Juga, apakah kamu menemukan semua yang kamu cari di tubuh barusan? Julian mengangguk dan dengan patuh mengeluarkan ponsel dan pistol dari sakunya. Aku hanya menemukan ini padanya, tidak ada yang lain. Jasper mengangguk puas dan berkata, ini akan berhasil. Dengan mengatakan itu Jasper mengambil pistol dari Julian. Simpan senjata ini untuk saat ini. Ingatlah untuk menyimpan sidik jari di atasnya, itu akan berguna nanti. Saat itu, teleponnya mengeluarkan suara ding. Ada pesan. Secercah cahaya melintas di mata Jasper. Apakah semuanya sudah diurus? Itu adalah nomor telepon tanpa ID. Jika dia tidak salah, setelah mengirim pesan ini, nomornya juga menjadi tidak valid. Jasper merenung sejenak dan mengetuk telepon dengan cepat. Semuanya sudah beres, tapi aku sudah diekspos. Aku sedang dalam pelarian. Ding, pesan lain tiba. Jangan kembali untuk saat ini. Cobalah untuk meninggalkan Baghdad. 10 hari kemudian, seseorang akan menemuimu di Red Rose Hotel di Basra. Senyum tipis muncul di bibir Jasper. Bertemu dengan saya. Saya khawatir mereka hanya akan menjadi pembunuh untuk membungkam saya. Baiklah, setelah mengirim pesan, Jasper dengan tegas menutup telepon. Rowan duduk di kursi belakang seperti anak yang penurut, memperhatikan yang lain bermain carade dengan tatapan bingung di matanya. Jasper, siapa orang yang mencoba membunuhmu malam ini? Dan siapa yang baru saja kamu ajak bicara? Rowan, yang dikenal arogan di kampung halamannya, kini menyerupai anak kecil yang penasaran. Apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Perbanyak mengamati, kurangi berbicara. Lakukan apa yang saya perintahkan. Oke, suara Rowan mengandung sedikit keengganan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kami akan kembali ke Bandara Baghdad sekarang dan mengirimmu kembali. Begitu kata-kata ini diucapkan, Rowan tampak gemetar. Jasper, aku tidak akan melakukannya lagi. Apapun yang Anda minta, saya akan melakukannya. Melihat adegan ini, Celine tidak bisa menahan tawa. Saat Rowan bertemu Jasper, dia juga bertemu dengan satu-satunya orang yang bisa mengendalikannya. Ring, 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 ring. Pada saat itu, telepon di saku Jasper berdering. Namun, dia bahkan tidak melihatnya dan segera menutup telepon. Segera, rombongan tiba di tujuan mereka, tetapi itu bukan hotel tempat mereka menginap. Julian mengurus kamar untuk semua orang. Lalu Jasper berkata, aku akan menelepon dan meninggalkan yang lain.
Begitu Rowan melihat Jasper akhirnya pergi, dia menghela napas lega. Melihat seolah-olah beban di pundaknya tampak terangkat, Celine tidak bisa menahan tawa lagi. Rowan, jika Jefferson melihatmu seperti ini sekarang, dia mungkin akan senang. Celine dan Rowan sudah saling kenal sejak lama. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari lingkaran yang sama. Mereka telah bertemu beberapa kali karena interaksi sosial di antara orang tua mereka. Oh, ayolah, Celine, berhentilah menggodaku. Saya baru saja tiba di Kori, dan saya sudah mengalami situasi tersebut. Siapa yang bisa menanganinya? Sekarang setelah Jasper tidak ada, Rowan kembali bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Pada saat itu, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan merendahkan suaranya, diam-diam bertanya, katakan dengan jujur, apa yang Jasper rencanakan? Kamu sudah lama bersamanya, kamu pasti tahu segalanya, dan siapa orang terakhir yang dia ajak bicara di telepon, dan mengapa Jasper langsung menutup telepon. Meskipun Rowan agak bajingan, dia masih memiliki beberapa kualitas dasar sebagai anggota keluarga bergengsi. Dan, meskipun Jasper tidak mengatakan apa-apa barusan, Rowan sangat merasakan bahwa panggilan telepon terakhir bukanlah sesuatu yang sederhana. Celine ragu-ragu sejenak, sepertinya mempertimbangkan apakah akan memberitahu Rowan sesuatu. Meskipun dia juga pura-pura bodoh sekarang, pikirannya yang tajam telah menebak beberapa hal. Temanku tersayang, tolong beritahu aku, atau aku akan mati lemas. Melihat mata Rowan yang gelisah, Celine tersenyum dan berkata, kalau begitu mati lemas. Jasper baru saja mengatakan untuk mengamati lebih banyak dan mengajukan lebih sedikit pertanyaan. Kenapa kamu melupakannya tak lama setelah dia pergi? Rowan langsung merasa sedih. Ini semakin membosankan. Aku akan kembali ke kamarku. Setelah itu, Rowan memunggungi keduanya, mengangkat tangannya dengan sikap meremehkan, dan berjalan ke kamarnya sendiri. Celine memperhatikan sosok Rowan yang mundur dan segera menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya yang awalnya tenang. Nona Maynard, Anda tidak perlu khawatir. Jasper memiliki segalanya di bawah kendali. Julian meyakinkannya dengan suara lembut. Saat Celine hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar suara yang dikenalnya. Apa yang menyebabkan Miss Maynard kita terlihat begitu gelisah dan gelisah? Itu adalah Jasper yang kembali setelah melakukan panggilan telepon. Jasper, jujur saja, apakah telepon terakhir dari seseorang dari keluarga Kurt? Dan apakah pembunuh itu juga dari keluarga Kurt? Bahkan sebelum jamuan makan, Jasper telah memberitahu Celine tentang kontak rahasianya dengan anggota keluarga Kurt setelah pernikahan. Jasper tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk terbuka, ya, telepon itu memang dari anggota keluarga Kurt yang menghubungiku sebelumnya. Adapun si pembunuh, kemungkinan besar mereka dikirim oleh Kimbra untuk melampiaskan amarahnya. Mendengar hal tersebut, Celine menjadi cemas dan berseru, lalu mengapa kamu tidak membiarkan keluarga Elvis membantu? Bagaimana jika mereka terus mengirim pembunuh? Dan orang dari keluarga Kurt itu seharusnya bisa membantu juga. Setidaknya mereka dapat memberikan beberapa informasi. Jasper menjawab dengan nada tenang, saya tidak memberitahu keluarga Elvis karena saya takut memperingatkan musuh, adapun orang dari keluarga Kurt, saya khawatir jika saya memanggil mereka, para pembunuh dari Kurt keluarga akan tiba setelah mendengar berita sebelum saya menerima informasi apapun dari mereka. Ekspresi Celine berubah drastis. Jasper, apa menurutmu orang-orang itu mencurigakan? Saat Celine mendengar jawaban Jasper, itulah reaksi pertamanya. Mengapa Anda tetap berhubungan dengan mereka, jika Anda mencurigai mereka? Melihat ekspresi gugup Celine yang langka, Jasper tidak menjawab tetapi tertawa. Melihat Jasper tidak menjawab, Celine menjadi cemas dan menatap Jasper dengan marah, memelototinya. Saat ini, dia terlihat seperti karakter kartun yang lucu. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi, orang-orang dari keluarga Kurt itu seharusnya baik-baik saja. Saya telah meminta Brock untuk menyelidiki sebelumnya dan orang-orang itu memang setia kepada Baltimore dan Robbins, dan mereka terkenal sebagai oposisi dalam keluarga. Orang mungkin bisa berpura-pura selama 1 atau 2 hari, tetapi mereka tidak bisa berpura-pura selama 10 atau 8 tahun. Seharusnya tidak ada masalah dengan siapa mereka. Celine sepertinya mengerti saat ini,
Jadi dia bertanya ragu-ragu, jadi maksudmu, meski tidak bermasalah, mereka diawasi oleh Kimbra selama ini? Iya, Jasper mengangguk dengan tegas. Kalau begitu, bukankah Kimbra sudah tahu bahwa mereka ingin menghubungimu? Jasper tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu. Menilai dari situasi sebelumnya, Kimbra mungkin bahkan tidak tahu bahwa saya akan pergi ke pesta pernikahan. Dia tidak punya waktu untuk merencanakan hal-hal ini. Namun, jika saya berhubungan dengan orang-orang itu, dia akan segera mengetahuinya. Mustahil Kimbra tidak tahu bahwa orang-orang ini menentangnya, mungkin dia tidak mempersiapkan sebelumnya karena kejadian hari ini, tapi lain kali dia pasti akan mencegah mereka menghubungiku. Mendengar itu, Selin menjadi gugup. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Karena Kimbra akan terus mengawasiku selama aku masih hidup, lebih baik membuatnya berpikir aku sudah mati, untuk mengejutkannya. Untuk orang-orang yang menentang Kimbra, alih-alih berpura-pura tidak tahu aku masih hidup, mengapa kita tidak membiarkan mereka berpikir aku benar-benar sudah mati? Lagi pula, tidak peduli seberapa hebat kemampuan akting seseorang, pasti akan ada beberapa kekurangan. Kebohongan sejati adalah yang paling mematikan. Dengan penjelasan Jasper, Selin akhirnya mengerti maksud dari tindakan aneh tadi. Jadi, apakah kamu akan menghadapi kekacauan keluarga Kurt dalam beberapa hari ke depan? Jasper menggelengkan kepalanya. Ini tidak mendesak. Mari kita tunggu dan lihat beberapa hari dulu. Kalimat terakhirnya adalah apa yang dia katakan pada Rowan yang diam tadi. Melihat Jasper masih berpura-pura misterius, Celine langsung geram. Dia merasa sangat berempati pada Rowan saat ini. Tepat ketika Selin hendak berbalik dan masuk ke kamarnya, dia mendengar Jasper berbicara di belakangnya. Ngomong-ngomong, aku baru saja pulang untuk melaporkan keselamatanku. Wendy dan Anna memintaku untuk mengirimkan salam untukmu. Setelah Jasper mengatakan ini, Selin menjadi semakin marah. Yah, aku sangat mengkhawatirkanmu tadi, tapi ternyata kamu hanya memikirkan wanitamu di Summerland. Anda bahkan segera melaporkan keselamatan Anda kepada mereka berdua. Anda memang memperlakukan mereka sama. Selin hendak membanting pintu dengan keras untuk melampiaskan amarahnya, tetapi Jasper berkata dengan lembut, maaf baru saja membuatmu khawatir, jangan khawatir, aku akan mengurus ini dengan baik. Semuanya berada di bawah kendali saya. Begitu dia mengatakan itu, kemarahan Selin menghilang seketika seperti es dan salju yang mencair. Sebelum dia bisa bereaksi, senyum muncul di sudut mulutnya. Oke, aku mengerti. Meski dia sengaja menyembunyikannya, masih ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Jasper peduli padaku. Selin sangat gembira di dalam. Selama beberapa hari berikutnya, Jasper sangat tenang dan sama sekali mengabaikan semua panggilan dari keluarga Elvis yang gelisah. Pada akhirnya, di bawah bujukan Selin yang terus-menerus, dia setuju untuk membiarkannya memberitahu Warwick dan Elibeta bahwa mereka baik-baik saja, dan pada saat yang sama dia meminta mereka untuk tidak menyebarkannya ke dunia luar. Adapun Tuan McNeil dan yang lainnya di Summerland, Jasper juga memberitahu mereka satu persatu. Selain segelintir orang tersebut beserta kerabat dan sahabatnya di Summerland, dugaan kematian Jasper, bos W Group, sontak menjadi berita besar di Cory. Hanya saja karena alasan yang aneh, berita ini tidak pernah sampai ke Summerland. Bahkan jika seseorang dengan niat baik diam-diam menulis tentang ini, mereka semua akan segera menerima peringatan dari Departemen Misterius. Di Cory, kematian Jasper menyebabkan badai besar. Larangan senjata dan tindakan anti pengawasan, yang sudah diambang eksekusi, dengan cepat disahkan di Parlemen Cory dengan kecepatan luar biasa karena insiden ini. Dalam hal eksekusi, itu juga bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, pasukan luar negeri yang menanam banyak bidak catur di Cory juga menderita. Menghancurkan. Asbak berbentuk indah bertatahkan emas dihancurkan ke tanah dan pecah berkeping-keping. Siapa yang menyuruhmu pergi ke pernikahan keluarga Elvis untuk membuat masalah? Victor meraung pada bawahan yang diam di depannya. Dia baru saja kembali dari Kastil Rothschild, dan begitu dia tiba di markasnya, personel resmi datang untuk mengambil senjata mereka. Menghadapi tentara yang dipersiapkan dengan baik dengan peluru tajam, tentara bayaran Serigala Langit, lengah dengan patuh menyerahkan senjata mereka.
Meskipun mereka diam-diam menyembunyikan beberapa senjata di tempat lain karena khawatir sarang lama mereka akan diserbu oleh lawan mereka, kekalahan kali ini cukup membuat mereka merasa sakit. Yang paling mengganggu Victor bukanlah kerugian harta benda yang disebabkan oleh penyitaan senjata itu sendiri, tetapi fakta bahwa larangan senjata telah sangat mengurangi nilai tentara bayaran Serigala Langit. Lagi pula, alasan Rothschild bersedia menerima Victor untuk menjadi anggota keluarga adalah karena keefektifan pertempuran yang super dari tentara bayaran Serigala Langit. Namun, sekarang setelah larangan senjata diumumkan, semua kelompok tentara bayaran mulai eksis hanya dengan nama, setidaknya mereka tidak bisa lagi melancarkan serangan dengan tidak hati-hati seperti sebelumnya. Nilai kelompok tentara bayaran yang direkrut telah menyusut drastis dalam sekejap. Tidak memiliki nilai juga berarti mereka dapat ditinggalkan kapan saja. Dan ini semua karena Edmund terkutuk itu mengambil tanggung jawab sendiri untuk membawa orang menyerbu pernikahan keluarga Elvis. Edmund, kamu seharusnya senang kamu mati, atau aku akan memberitahumu bahwa terkadang kematian sebenarnya adalah hadiah. Hati Victor sangat sakit, tetapi dia harus menanggungnya saat ini. Dia tidak tahu bahwa Edmund diperintahkan oleh Bella untuk melancarkan serangan, jika tidak, rasa sakit di hatinya hanya akan semakin dalam. Dia merindukan keluarga Rothschild untuk menjadi pendukungnya, tetapi, pada akhirnya, karena mereka, kelompok tentara bayaran yang dia andalkan untuk bertahan hidup menghadapi krisis hidup dan mati. Sungguh ironis. Bam! Pintu didorong terbuka berat. Victor memandangi bawahan yang panik dan meraung, kamu sebaiknya memberiku alasan yang masuk akal mengapa kamu masuk tanpa penjelasan. Setelah itu, saya akan mempertimbangkan apakah akan memotong-motong mayat Anda. Namun, bawahan mengabaikan ancaman Victor dan langsung meratap, Kapten, kabar buruk. Orang-orang dari keluarga Elvis ada di sini. Wajah Victor menjadi pucat dalam sekejap. Keluarga Elvis keluar untuk membalas dendam. Banyak penjaga keluarga Elvis memiliki latar belakang militer resmi yang sebenarnya, jadi mereka tidak terkena larangan senjata. Hampir pada saat yang sama, adegan yang sama terjadi dengan setiap kelompok tentara bayaran lainnya. Kelompok tentara bayaran tanpa senjata seperti harimau tanpa gigi. Apa yang menunggu mereka adalah balas dendam dari musuh mereka. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan untuk membunuh musuh saat mereka jatuh. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari kastil Rothschild, jauh di seberang lautan. Apakah maksudmu kita tidak memiliki angkatan bersenjata di Kori sekarang? Pion Victor, yang telah kita tempatkan dengan susah payah, tidak berharga. Suara dingin datang dari telepon. Meski dipisahkan oleh telepon, masih ada kekuatan yang kuat dan tak tertandingi yang berasal dari suara itu. Ini adalah aura yang hanya bisa diolah setelah terbiasa dengan hidup dan mati. Hanya suaranya saja yang bisa memberi orang tekanan luar biasa. Tuan, saya bertanggung jawab atas masalah ini. Paulsen jatuh ke tanah, punggungnya meneteskan keringat dingin. Pada saat yang sama, wajahnya penuh ketakutan. Meskipun Tuan tidak ada sekarang, dia tidak berani membuang waktu. Lagi pula, dia tidak pernah tahu apakah mata-mata Tuan akan bersembunyi di sudut. Dia bisa jadi wanita cantik yang dia temui kemarin, atau juru masak yang melayaninya selama bertahun-tahun, atau bahkan istrinya yang telah bersamanya selama separuh hidupnya dan berbagi tempat tidur dengannya. Tuan itu maha kuasa dan maha tahu. Ini adalah konsensus seluruh keluarga Rothschild. Tidak ada yang akan mempertanyakan atau tidak mematuhinya. Ini adalah prestise yang dikumpulkan oleh patriark tersembunyi keluarga Rothschild setelah bertahun-tahun berkuasa dan memengaruhi posisi global. Namun sekarang, Paulsen jelas merasa bahwa Sir benar-benar marah kali ini. Sudah lama diketahui bahwa Amerika Serikat berusaha menginvasi Kori. Setiap kali ada perang, pasti akan ada keuntungan yang signifikan. Tentu saja, keluarga Rothschild, yang menghasilkan banyak uang dengan bertaruh pada perang, tidak mengabaikan kebenaran ini. Kali ini, keluarga Rothschild bertaruh pada angkatan bersenjata Kori. Begitu perang dimulai, kelompok tentara bayaran mereka dapat bekerja sama dengan tentara Amerika Serikat untuk bertindak bersama dan memanfaatkan kekacauan perang. Sambil melakukan itu, mereka bisa mengambil kesempatan untuk menjarah aset Kori. Adapun pasukan Kori lain yang telah disuap sebelumnya, mereka lebih seperti bahan bakar untuk api,
dan nasib akhir mereka adalah menjadi salah satu dari banyak boneka Rothschild. Sekarang, karena larangan senjata, tentara bayaran Cory berada di jalan menuju kepunahan, dan rencana keluarga Rothschild pada dasarnya akan sia-sia. Bagaimana mungkin Tuan tidak marah? Saat Paulsen memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Sir, dia mendengar suaranya yang dingin lagi. Jadi, kenapa kamu tidak menyalahkan Bella? Paulsen bergidik mendengar ini. Aku tidak berani. Aku selalu bertanggung jawab atas urusan di Cory, dan Bella kebetulan berada di Cory. Bahkan jika dia menyebabkan banyak masalah, itu karena aku tidak meneleponnya saat kesalahan besar terjadi. Dan bencana terakhir juga karena aksi tiba-tiba dari Skywolves Mercenaries. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa itu terkait dengan Bella. Aku yang salah. Tanggung jawab ada pada saya. Paulsen masih menunduk, tidak berani bernapas terlalu keras. Dia mengerti bahwa meskipun semua orang tahu bahwa semua yang terjadi di Cory diakibatkan oleh perilaku sembrono Bella, tidak ada yang berhak menyalahkan Bella kecuali Tuan. Bella sangat arogan, kaku, dan sembrono, tapi dia tetap putri kesayangan Sir di atas segalanya. Alasan dia bisa melakukan ini justru karena persekongkolan ayahnya. Menuduh Bella sama saja dengan tidak mematuhi Tuan. Bagus kalau kamu tahu. Anda tidak perlu mencampuri urusan Cory setelah ini. Serahkan pada Cherryman. Cherryman adalah adik laki-laki Paulsen. Dia ambisius dan dia telah berusaha merebut kekuasaan dari Paulsen. Ya, Tuan. Paulsen menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan keengganan di matanya. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Suruh Bella masuk, tentu. Paulsen menundukkan kepalanya dan bergegas keluar ruangan. Segera, sosok tinggi dan mempesona masuk ke ruangan. Bella sekarang acak-acakan dan memiliki bekas luka baru di wajahnya. Dia baru saja melarikan diri kembali ke kastil dan dia tidak punya waktu untuk merapikan dirinya. Matanya, yang dulunya penuh dengan keliaran, tiba-tiba menjadi lebih stabil sekarang. Meskipun hal ini tidak hanya tidak mengurangi pesonanya, tetapi bahkan memberinya daya pikat yang tak terlukiskan. Bella, kamu kalah, berbeda dengan perlakuan kasar yang baru saja diterima Paulsen, suara Sir kali ini memiliki sentuhan kesukaan. Ketika Bella mendengar suara lembut ini, tidak hanya tidak ada kegembiraan di wajahnya tetapi ada sedikit kepanikan dan ketakutan di matanya. Dia buru-buru jatuh berlutut. Saya terutama bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Cory kali ini. Saya juga yang menyebabkan pelarangan senjata setelah penyerangan masjid. Bella tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu apa yang dia lakukan di Cory. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa menyembunyikan apa yang dia lakukan dari orang lain, dia pasti tidak bisa menyembunyikannya dari Tuan. Siapapun yang mengira dirinya pintar untuk mencoba menipu Tuan hanya akan mendapatkan hukuman paling kejam di dunia. Kamu cukup jujur dan kamu tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. Sepertinya kamu sudah sangat dewasa setelah perjalanan ke Cory ini, suara Pak di telepon penuh emosi. Namun, tubuh Bella bergetar semakin keras. Dia sekarang secara nominal adalah putri tertua dari keluarga Rothschild, tetapi dia bukanlah putri pertama Sir. Dia ingat bahwa putri tertua Rothschild yang sebenarnya, kakak perempuannya, di penjara bawah tanah dan meninggal karena penyiksaan segera setelah Sir memuji kedewasaannya. Tidak seorang pun di seluruh keluarga bahkan diizinkan untuk menyebutkan nama putri sulung. Dengan cara ini, saudara perempuannya menghilang sepenuhnya dari dunia bersama dengan semua jejaknya. Dan jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan, dia akan berakhir seperti putri sulung itu. Saya mendengar bahwa tentara bayaran yang menyerang masjid dimusnahkan, dan bahkan pemimpin mereka terbunuh di tempat. Anda beruntung bisa melarikan diri, ini bukan keberuntungan. Bella mengangkat kepalanya dan keliaran yang familiar muncul di matanya lagi. Oh. Aku membunuh Edmund untuk menutupi fakta bahwa akulah yang memimpin penyerangan. Aku bisa kabur bukan karena aku begitu baik, tapi karena aku berjanji pada Jasper untuk menjadi mata-matanya di keluarga Rothschild. Karena itu, dia setuju untuk membiarkan saya keluar. Sebagai imbalannya, dia berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan mengungkapkan bahwa saya adalah pelaku sebenarnya dari penyerangan masjid tersebut. Ada keheningan di telepon. Sepertinya Tuan tidak menyangka Bella menceritakan semuanya secara langsung. Jadi, apakah kamu tidak takut aku akan menghukummu?
Suara Tuan masih lembut, tapi kali ini, ada jejak niat membunuh di dalamnya. Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Karena saya bisa menjadi mata-mata Jasper dalam keluarga, saya juga bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan menjadi mata-mata keluarga untuk memata-matai Jasper. Atau bahkan mata-mata di Summerland. Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan di telepon. Keringat dingin membasahi punggung Bella, tetapi dia bersikeras untuk melihat ke sudut gelap di depan. Namun, pergelangan tangannya yang gemetar tersembunyi di balik lengan bajunya memperlihatkan kegugupannya. Bella, sepertinya kamu sudah benar-benar dewasa. Setelah menghela nafas, sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam muncul dari udara tipis di depan ruang yang gelap dan kosong. Ini Pak. Dia telah berada di ruangan sepanjang waktu dan dia menyembunyikan sosoknya sepenuhnya dalam beberapa cara. Suara di telepon hanyalah tabir asap. Bella tidak terkejut ketika dia melihat ini. Kemudian, punggungnya diluruskan. Itu karena dia tahu dia tidak harus mati. Kamu bilang kamu akan menjadi mata-mata Jasper, tapi menurut berita dari Cory, dia sudah lama menghilang. Selain itu, ada informasi yang dapat dipercaya bahwa dia pergi ke Bandara Bardot pada hari dia menghilang, dan di hari yang sama, keluarga Kurt mengirim seorang pembunuh ke Bardot. Akibatnya, Ting-Teng Dewan percaya bahwa Jasper sudah mati. Anda mengatakan semua ini untuk menunjukkan bahwa Anda masih berguna. Tapi sekarang dia sudah mati, bagaimana kamu akan menjadi mata-matanya? Wajah Sir benar-benar tersembunyi di balik pinggiran tudungnya, jadi Bella tidak bisa melihat ekspresinya. Suaranya penuh kecurigaan saat ini. Itu karena mereka belum berurusan dengan Jasper dan sama sekali tidak mengenalnya. Bagaimana orang seperti dia bisa mati dengan mudah di tangan pembunuh tak dikenal? Kimbra tidak mampu melakukan itu. Dan jika dia benar-benar mati, berita bahwa saya memerintahkan penyerangan masjid pasti sudah tersebar ke seluruh dunia sekarang. Apapun yang dilakukan pria ini, dia akan selalu punya rencana cadangan. Jadi, saya tidak percaya dia tidak bisa meramalkan itu, kata Bella dengan percaya diri. Dia telah berurusan dengan Jasper berkali-kali dan dia telah dikalahkan berulang kali, jadi dia pikir dia cukup memahaminya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Menghadapi pertanyaan Sir, Bella berbicara dengan fasih. Jika tidak ada perubahan, target selanjutnya adalah keluarga Kurt. Alasan mengapa dia berpura-pura mati sekarang adalah untuk membuat Kimbra mati rasa sehingga dia bisa berhasil dengan pukulan terakhir. Dan sebelum dia melakukan apapun, dia pasti akan mencariku dan memintaku untuk memberinya informasi tentang keluarga Kurt. Tuan tertawa, jadi, Anda akan memberitahu Kimbra agar dia bisa bersiap sebelumnya. Tidak, sebaliknya, aku akan bekerja sama dengan Jasper. Saya tidak akan memberitahu Kimbra bahwa Jasper masih hidup dan saya akan memberitahu Jasper dengan jujur semua yang saya tahu. Saya akan mengambil tindakan saat dia paling bangga pada dirinya sendiri dan membiarkannya menangis saat dia mengira akan menyelamatkan Baltimore. Suara Bella penuh kebencian saat membicarakan rencananya. Bagaimana dengan Kimbra? Apakah Anda tidak takut ada yang tidak beres dengannya? Keluarga Kurt adalah pion kami yang sangat penting di Cory. Cepat atau lambat dia akan tahu bahwa kamu telah berbohong padanya, yang kemudian akan mempengaruhi tata letak kita di Cory. Ketika Bella mendengar pertanyaan Sir, dia tersenyum percaya diri. Bahkan jika Kimbra mengetahui kebenarannya setelah itu, terus kenapa? Dia bukan satu-satunya di keluarga Kurt, saya ingat dia juga memiliki saudara laki-laki berusia 3 tahun. Paling buruk, dia akan menjadikan saudaranya sebagai patriark. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Juga, Kimbra sedikit di luar kendali. Dia mengirim seseorang untuk membunuh Jasper tanpa memberitahu kita. Bahkan jika dia tidak memenangkan posisi patriark pada akhirnya, kita hanya akan menjadikan ini sebagai pelajaran kecil baginya. Saat Bella mengucapkan kalimat terakhir, bahkan ada tatapan membunuh di matanya. Tuan mengangguk puas ketika dia mendengar niat membunuh dalam suara Bella. Baiklah, Bella, sepertinya kamu sudah dewasa. Kami Rothschild harus begitu mendominasi. Mengapa kita harus peduli dengan pendapat orang lain? Di masa depan, saya akan terus memberi Anda semua dukungan yang saya bisa, dan saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ketika Tuan mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar suara dari Ervone.
Seseorang pasti telah memanggilnya. Ketika suara dari earphone menghilang, senyum di wajah Pak menghilang dan digantikan oleh hawa dingin yang seakan membekukan ruangan. Bella, kamu harus cepat. Cory sebenarnya datang dengan operasi anti pengawasan. Ini akan terlambat jika Anda membuang-buang waktu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.